Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Atmi Novitasari, saya adalah salah satu guru di SMA Negeri 4 Pruk Cahu. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Selamat menyaksikan video saya berkaitan dengan proses pembelajaran dan asesmen pada kurikulum Merdeka. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran dan asesmen, kita tentu saja setuju bahwa pemerintah tidak hanya sekedar mengganti kurikulum, tidak hanya sekedar mengganti proyek, atau ganti menteri maka ganti nama. Tapi pemerintah benar-benar ingin sekali memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dengan pendidikan yang berkembang sesuai dengan zaman. Dan untuk itu, kita juga pasti akan setuju bahwa kunci dari keberhasilan sebuah pendidikan ada pada prosesnya, ada pada proses pembelajaran di dalam kelas. Sebagus apapun kurikulum, sebagus apapun proyek, sebagus apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, jika pembelajaran yang dilakukan masih menggunakan pola pikir lama, masih menggunakan paradigma lama, maka output yang dihasilkan pun juga tidak akan maksimal. Untuk itu, untuk mencapai hasil yang maksimal, mari kita simak video berikut ini. Prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu terbagi menjadi 5. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada pembelajaran yang dirancang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Kita tentu saja sepakat bahwa pembelajaran itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, dan yang ketiga ada asesmen. Nah, di dalam perencanaan ini itu harus disusun sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, harus disusun sesuai dengan perkembangan peserta didik. Makanya di dalam kurikulum Merdeka sendiri itu disusun fase-fase. Kalau kita ketahui ada fase A sampai fase F untuk yang saya ketahui saat ini itu disusun sesuai fase. Tujuannya adalah dalam upaya untuk menyesuaikan perkembangan peserta didik. Nah, untuk mencapai prinsip pembelajaran yang pertama ini, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, itu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik sendiri itu adalah penilaian yang dilakukan di awal atau sebelum pembelajaran. Sebagai contoh, ketika kita ingin bertemu dengan seorang dokter, itu dokter tidak akan langsung memberikan kita resep atau obat. Dokter akan mendengarkan keluhan kita terlebih dahulu, menanyakan apa yang kita rasakan, sehingga apa yang kita keluhkan akan sesuai dengan obat yang akan diberikan oleh dokter tersebut. Sama halnya dalam proses pembelajaran yang sebenarnya tidak bisa kita langsung ujuk-ujuk masuk ke dalam kelas memberikan proses pembelajaran kepada peserta didik. Kita perlu tahu dulu karakteristik peserta didik kita seperti apa agar proses pembelajaran itu berjalan dalam 2 arah. Asesmen diagnostik dilakukan dengan menggali profil peserta didik, mengetahui gaya belajar peserta didik, mengetahui hobinya, cita-citanya, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan karakteristik peserta didik itu sendiri. Jika asesmen diagnostik ini tidak dilakukan, maka pembelajaran menjadi tidak ada manfaatnya karena tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Disinilah terkadang peserta didik itu merasa bosan pada saat belajar atau hanya ingin bermain-main saja. Nah, untuk itu, asesmen diagnostik ini perlu sekali untuk dilakukan. Kalau menurut saya sendiri, asesmen diagnostik ini penting untuk kita laksanakan, untuk mengetahui minat belajar peserta didik, untuk mengetahui gaya belajar mereka, bahkan untuk mengetahui materi prasyarat apa yang mereka miliki. Penting untuk kita ketahui sebagai guru, karena ketika kita ingin melakukan proses pembelajaran, contohnya saja ketika ingin melakukan pembelajaran pada materi perkalian, tapi materi prasyarat mereka dalam materi penjumlahan saja mereka masih belum mahir. Nah, bagaimana kita akan melakukan proses pembelajaran pada materi perkalian? Tentu saja hasilnya tidak akan maksimal, hasilnya tidak akan sesuai dengan tujuan atau capaian dari pembelajaran itu sendiri. Nah, makanya ada langkah-langkahnya dalam melakukan asesmen diagnostik ini sendiri. Nah, hasil dari asesmen diagnostik akan diolah menjadi perencanaan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, supaya pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan perkembangan peserta didik, maka
maka modul ajarnya pun juga harus disusun sesuai dengan perkembangan peserta didik, baik tujuan pembelajarannya, alur tujuan pembelajarannya, media, metode, dan lain-lainnya yang ada di dalam modul ajar tersebut. Nah, yang ketiga, setelah semuanya tersusun sesuai dengan perkembangan peserta didik, mulai dari asesmennya, kemudian modul ajarnya, maka pada tahap pelaksanaan, tadi kan kita sepakat ada tiga ya, ada tiga bagian dalam pembelajaran, ada perencanaan, ada pelaksanaan. Nah, di dalam tahap pelaksanaan ini ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Karena kita sudah merancangnya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, maka pembelajarannya pun nanti akan sesuai dengan karakteristik peserta didik, artinya berdiferensiasi. Misal, ketika kita menggunakannya berdasarkan gaya belajar, berarti nanti ada gaya belajar visual, ada gaya belajar kinestetik, ada gaya belajar auditori. Maka pembelajaran seperti itu disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Prinsip pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan untuk membentuk pelajar sepanjang hayat. Kali ini kita kembali pasti akan setuju bahwa belajar itu tidak terbatas dinding-dinding ruang kelas saja. Bahkan peserta didik itu dapat belajar di mana saja, dapat belajar kapan saja, di masyarakat, bahkan ketika mereka sudah kuliah, mereka bekerja pun mereka akan tetap belajar. Nah, supaya menjadi pembelajar yang sepanjang hayat, tentunya kita harus menyajikan pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik. Kita harus memberikan pembelajaran yang menarik, yang asyik, yang mampu memberikan rasa nyaman kepada peserta didik. Agar peserta didik merasa nyaman ketika belajar dimanapun mereka berada, agar mereka tetap akan menjadi seorang pembelajar. Untuk mencapai prinsip pembelajaran yang kedua ini secara maksimal, maka ada 3 tips yang dapat saya berikan. Yang pertama, memberikan ruang kreativitas. Maksudnya adalah pada saat kita melakukan proses pembelajaran, kita menyediakan, kita memfasilitasi peserta didik untuk bisa berkreativitas seinovatif mungkin, sekreatif mungkin, tidak membatasi apa saja yang mereka keluarkan, dengan tetap ada sekat-sekat, tetap ada filter dari kita sebagai fasilitatornya. Hal ini dapat kita lakukan dengan memberikan pertanyaan pembuka. Pertanyaan pembuka ini sifatnya adalah pertanyaan yang terbuka, yang memberikan jawaban yang variatif, yang bervariasi, sehingga ada banyak sekali ada banyak sekali opsi-opsi jawaban dari siswa yang tidak bisa kita salahkan karena itu dari sudut pandang mereka. Dan semua jawaban itu akan kita beri apresiasi. Tapi ketika ada peserta didik yang merasa kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya, ada peserta didik yang tidak berani untuk menyampaikan opininya, itu bisa kita berikan stimulus. Nah, jangan lupa juga untuk memberikan motivasi, karena ini sangat penting untuk supaya peserta didik itu bisa menjadi pembelajar yang sepanjang hayat. Memberikan motivasi kepada peserta didik bahwa belajar itu tidak hanya dari buku saja, mereka bisa belajar dari mana saja, dari YouTube, bahkan dari teman mereka seperti itu. Dari mana saja mereka bisa belajar, kapan saja mereka bisa belajar, hanya saja pada saat ini mereka belajar di sekolah seperti itu. Tips yang kedua yaitu memberikan refleksi dan umpan balik. Refleksi adalah mengetahui kekurangan dan kelebihan kita pada saat melakukan proses pembelajaran. Mengetahui apa saja kelebihan kita pada saat melakukan proses pembelajaran dan mengetahui apa saja kelemahan kita yang kita rasakan maupun yang siswa rasakan pada saat melakukan proses pembelajaran atau pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Kemudian melakukan asesmen formatif. Sebelumnya kan kita sudah mengetahui bahwa asesmen itu ada dua nih. Ada asesmen formatif dengan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran kita atau penilaian yang dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif itu untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Tips yang ketiga, supaya anak menjadi pembelajar sepanjang hayat, maka kita sebagai guru juga harus memberikan tugas dan aktivitas pembelajaran yang bervariasi, yang variatif.
Artinya, ketika kita memberikan pekerjaan rumah, ketika kita memberikan tugas mandiri, itu bukan berarti kita memberikan beban kepada mereka, tetapi kita memberikan pembelajaran kepada mereka bahwa belajar itu tidak hanya di dalam kelas, tidak hanya di sekolah, tetapi ketika mereka di rumah pun, ketika mereka berada di lingkungan di luar dari sekolah pun, mereka belajar seperti itu. Nah, tapi proses pembelajaran yang mereka lakukan di luar ataupun dalam sekolah itu harus sesuai dengan beban belajar mereka masing-masing, harus sesuai dengan kebutuhan pembelajaran mereka masing-masing, seperti itu. Prinsip pembelajaran yang ketiga adalah pembelajaran yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Nah, ini sama dengan ketika kita melakukan proses pembelajaran di kurikulum 2013. Tidak hanya berdasarkan kompetensi pengetahuan saja, tetapi juga melihat dari segi sikapnya dan dari segi keterampilannya. Sama halnya dengan kurikulum 2013, kurikulum Merdeka pun ketiga aspek tersebut juga tetap diperhitungkan. Untuk mencapai prinsip pembelajaran yang ketiga ini, maka ada 3 tips lagi nih yang diberikan di dalam video pembelajaran ini. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Di zaman yang sekarang ini, tidak lagi kita bisa melakukan proses pembelajaran yang monoton, artinya melakukan proses pembelajaran yang menyamakan antara satu peserta didik yang satu dengan satu peserta didik yang lainnya. Karena kan proses pembelajaran itu berdasarkan tahapan perkembangan peserta didik. Artinya kita harus memberikan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, caranya dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, supaya proses pembelajaran itu tidak monoton dan proses pembelajaran dapat berjalan dengan menyenangkan, peserta didik dapat merasa nyaman di dalam kelas, dapat merasa asik, interaktif, dan menarik gitu. Jadi, siswa tidak bosan berada di dalam kelas. Kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang bersifat student center, artinya berpusat pada peserta didik. Karena saat ini guru tidak lagi sumber utama dalam proses pembelajaran dalam kelas. Guru tidak lagi pembawa informasi utama di dalam kelas. Siswa dapat memperoleh informasi dari mana saja, kapan saja, dari sumber belajar apa saja, bahkan dari digital pun sangat lengkap sekali. Siswa dapat mengaksesnya dengan luas. Jadi, sifat guru di dalam kelas adalah membimbing dan memfasilitasi peserta didik. Dan satu lagi, pastikan metode pembelajaran yang kita gunakan itu sifatnya cooperative learning, artinya sifatnya berkolaborasi atau membuat siswa yang satu berinteraksi dengan siswa yang lainnya. Karena kan tadi ada 3 aspek yang kita nilai di sini. Ada pengetahuan, yang mau kita lihat nih, ada pengetahuan, ada sikap, dan ada keterampilannya. Jadi ada baiknya ketika melakukan atau memilih satu metode pembelajaran, lebih baik kita memilihnya yang sifatnya cooperative learning dan bersifat pendekatan yang saintifik. Nah, tips yang kedua dari prinsip pembelajaran yang ketiga, yaitu mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik, adalah kita harus fokus pada tujuan utama dari kurikulum Merdeka. Nah, tujuan utama dari kurikulum Merdeka sendiri itu adalah profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa output dari sistem pendidikan nasional adalah terbentuknya pelajar yang menjadi pembelajar yang sepanjang hayat, yang berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, proses apapun yang kita lakukan, maka harus diingat bahwa tujuan utama kita adalah 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga perlu kita yakini dan kita yakinkan juga ya bahwa sekolah adalah miniatur kehidupan. Artinya seperti ini, bahwa anak-anak atau peserta didik itu silahkan mendapatkan ilmu sebanyak mungkin, silahkan memperoleh pengetahuan sebanyak mungkin, pengetahuan dan karakter ya, karena tadi ada ilmu, berarti ada ilmu ada 2, ada pengetahuan dan karakter sebanyak mungkin sebagai bekal mereka di kehidupan yang sebenarnya. Di sekolah, peserta didik tidak hanya belajar dari buku saja, bahkan peserta didik juga belajar tentang kedisiplinan, belajar tentang kolaborasi, belajar tentang gotong royong, dan lain sebagainya, yang tentunya nanti akan sangat bermanfaat pada kehidupan mereka yang sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip pembelajaran yang keempat. Pembelajaran yang keempat ini adalah pembelajaran yang relevan. Nah, apa maksud dari pembelajaran yang relevan? Pembelajaran yang relevan adalah pembelajaran yang sesuai dengan konteksnya, pembelajaran yang sesuai dengan lingkungannya, dan pembelajaran yang sesuai dengan budayanya. Nah, di prinsip yang keempat ini, untuk
bisa mencapai proses pembelajaran yang relevan, akan diberikan 3 tips juga nih. Yang pertama adalah menggunakan metode contextual learning. Apa itu metode contextual learning? Metode contextual learning adalah metode yang digunakan itu mengaitkan antara dunia nyata atau kehidupan sesuai dengan budaya setempat atau lingkungan sekitarnya. Sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih asik untuk peserta didik karena mereka mengalami atau setidaknya mereka melihat kejadian-kejadian yang kita tayangkan karena kan berdampingan nih dengan kehidupan mereka, dengan lingkungan mereka. Dan akhirnya pun mereka jadi lebih tahu manfaatnya untuk apa ketika mereka diberikan proses pembelajaran seperti itu. Mereka jadi mengerti untuk apa mereka belajar itu, seperti itu. Nah, tips yang kedua adalah berkolaborasi dengan melibatkan lingkungan sekitar yang dianggap ahli. Ini maksudnya adalah ketika kita, contohnya ya, ketika kita melakukan proses pembelajaran pada materi kesehatan jasmani dan rohani, kita bisa melibatkan lingkungan sekitar atau mitra itu seperti tim dari puskesmas. Jadi kita bisa meminta mereka dari tim puskesmas untuk bisa hadir dalam proses pembelajaran kita sebagai guru tamu ataupun sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Atau bahkan kita sendiri, peserta didik sendiri yang hadir di puskesmas untuk bisa melihat kegiatan yang dilakukan di puskesmas. Jadi kan mereka langsung terjun ke lapangan, langsung melihat kegiatan seperti itu. Nah, tips yang ketiga ini juga sangat penting bahwa pembelajaran itu harus mampu menarik minat peserta didik. Bagaimana caranya? Caranya adalah pembelajaran dibuat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian pembelajaran itu harus sesuai gaya belajar mereka. Pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri sehingga mereka bisa memperoleh inspirasi dari pembelajaran yang kita berikan dan pada akhirnya mereka mampu memaknai proses pembelajaran yang diberikan pada saat itu. Mereka mampu mengambil mengambil pembelajaran dari proses belajar mengajar yang dilakukan seperti itu. Sehingga proses pembelajaran pun menjadi lebih menarik dan siswa lebih senang ketika berada di dalam kelas. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip pembelajaran yang keempat. Pembelajaran yang keempat ini adalah pembelajaran yang relevan. Nah, apa maksud dari pembelajaran yang relevan? Pembelajaran yang relevan adalah pembelajaran yang sesuai dengan konteksnya, pembelajaran yang sesuai dengan lingkungannya, dan pembelajaran yang sesuai dengan budayanya. Nah, di prinsip yang keempat ini untuk bisa mencapai proses pembelajaran yang relevan akan diberikan 3 tips juga nih. Yang pertama adalah menggunakan metode contextual learning. Apa itu metode contextual learning? Metode contextual learning adalah metode yang digunakan itu mengaitkan antara dunia nyata atau kehidupan sesuai dengan budaya setempat atau lingkungan sekitarnya. Sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih asik untuk peserta didik karena mereka mengalami atau setidaknya mereka melihat kejadian-kejadian yang kita tayangkan karena kan berdampingan nih dengan kehidupan mereka, dengan lingkungan mereka. Dan akhirnya pun mereka jadi lebih tahu manfaatnya untuk apa ketika mereka diberikan proses pembelajaran seperti itu. Mereka jadi mengerti untuk apa mereka belajar itu, seperti itu. Nah, tips yang kedua adalah berkolaborasi dengan melibatkan lingkungan sekitar yang dianggap ahli. Ini maksudnya adalah ketika kita, contohnya ya, ketika kita melakukan proses pembelajaran pada materi kesehatan jasmani dan rohani, kita bisa melibatkan lingkungan sekitar atau mitra itu seperti tim dari puskesmas. Jadi kita bisa meminta mereka dari tim puskesmas untuk bisa hadir dalam proses pembelajaran kita sebagai guru tamu ataupun sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Atau bahkan kita sendiri, peserta didik sendiri yang hadir di puskesmas untuk bisa melihat kegiatan yang dilakukan di puskesmas. Jadi kan mereka langsung terjun ke lapangan, langsung melihat kegiatan seperti itu. Nah, tips yang ketiga ini juga sangat penting bahwa pembelajaran itu harus mampu menarik minat peserta didik. Bagaimana caranya? Caranya adalah pembelajaran dibuat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian pembelajaran itu harus sesuai gaya belajar mereka. Pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri sehingga mereka bisa memperoleh inspirasi dari pembelajaran yang kita berikan dan pada akhirnya mereka mampu memaknai proses pembelajaran yang
diberikan pada saat itu. Mereka mampu mengambil mengambil pembelajaran dari proses belajar mengajar yang dilakukan seperti itu. Sehingga proses pembelajaran pun menjadi lebih menarik dan siswa lebih 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 senang ketika berada di dalam kelas. Oke, Bapak Ibu guru hebat, sekarang kita masuk pada materi asesmen dalam kurikulum Merdeka. Kita sudah panjang lebar membahas pada pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, kita sudah bahas prinsip pembelajaran yang semoga bisa kita terapkan sedikit demi sedikit untuk bisa mencapai output yang diinginkan pada sistem pendidikan nasional. Di dalam kurikulum Merdeka, asesmen memiliki peranan yang sangat penting dalam menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Asesmen pada kurikulum Merdeka tidak hanya sekedar mengukur kemampuan dari peserta didik, tetapi juga diharapkan mampu memberikan informasi berkaitan dengan perbaikan proses pembelajaran. Konsep asesmen dalam kurikulum Merdeka itu didasarkan pada bahwa sebenarnya asesmen bukanlah tujuan akhirnya. Artinya ada hal lain yang bisa kita jadikan tujuan akhir pada kurikulum Merdeka. Nah, asesmen sendiri itu sebagai alat atau merupakan alat untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Oleh karena itu, di dalam asesmen sendiri pada kurikulum Merdeka itu sifatnya lebih ke arah formatif, bukan sumatif. Karena formatif itu memberikan umpan balik. Maksudnya adalah umpan balik yang diberikan itu untuk bisa melakukan perbaikan proses pembelajaran. Nah, sedangkan asesmen sumatif itu menilai atau mengetahui hasil belajar peserta didik. Selain itu, asesmen dalam kurikulum Merdeka juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan. Artinya, tadi kan kita sudah bahas di awal tentang prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran yang pertama saja itu pembelajaran dirancang berdasarkan tahapan peserta didik. Begitu juga dengan asesmen dalam kurikulum Merdeka, kita tidak bisa menyamakan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Kita tidak bisa menyamakan antara peserta didik yang memiliki level rendah dengan asesmen pada peserta didik yang levelnya tinggi. Nanti akan ada ketimpangan di dalamnya, akan ada bias di dalamnya. Oleh karena itu, asesmen harus disusun berdasarkan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik itu. Nah, untuk menyusun asesmen dalam kurikulum Merdeka itu perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah penetapan indikator kompetensi. Menurut saya ini penting, kenapa? Karena kita harus tahu nih, indikator apa yang mau kita nilai, indikator apa yang mau kita perbaiki, indikator apa yang mau kita ketahui, kekurangan dan kelebihannya, sehingga akan ada perbaikan-perbaikan di dalamnya. Jadi ini sangat penting untuk diperhatikan sebelum kita melakukan asesmen. Yang kedua adalah teknik dalam menggunakan asesmen tidak terbatas dari satu teknik saja. Kita bisa gunakan banyak teknik, misalnya observasi, misalnya proyek, misalnya laporan. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu menunjukkan kemampuannya berdasarkan asesmen-asesmen pilihan ini. Kemudian yang ketiga, pemberian umpan balik. Ini penting juga untuk kita ketahui supaya kita bisa melakukan perbaikan. Misalnya kita melakukan asesmen formatif. Umpan baliknya harus jelas dan tertata seperti itu supaya kita bisa mengetahui kelemahan dan kelebihannya yang nantinya kan ujungnya akan kita perbaiki. Kemudian ketika kita melakukan asesmen sumatif sendiri, umpan baliknya juga kita harus jelas juga supaya nanti ketahuan nih apa saja yang perlu kita perbaiki, remedialkan, atau apa saja yang perlu kita jadikan pengayaan seperti itu. Selain itu, dalam melakukan asesmen pada kurikulum Merdeka itu tidak hanya ada satu pihak saja, tapi banyak pihak yang terlibat. Misalnya ada guru, ada orang tua, bahkan peserta didik sendiri pun juga bisa dilibatkan dalam pembuatan, dalam pengolahan atau dalam penyusunan asesmen pada kurikulum Merdeka. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kita bisa belajar dari mana saja. Saya hanya pengantar informasi saja. Bapak Ibu bisa belajar lebih luas lagi dimanapun, kapanpun, dari sumber belajar apapun. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan selamat siang.